Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninis Hairunisa, asal sekolah SMA Genta Saputra, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Hari ini saya akan melaksanakan UKIN PPG Daljab Piloting 2 LPTK Universitas Insan Budi Utomo dengan NIM 24 Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau menanyakan, hari ini ada yang tidak masuk? Sekretaris siapa? Sehan Lutfi. Sehan. Sehan kenapa sakit? Ya Bu. Oke. Sehan sakit. Oke. Semoga Sehan cepat sembuh ya. Amin. Bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala dalam pembelajaran. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu biar pembelajaran hari ini sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Oke, berdoa. KM tolong. Buat semuanya duduk siap. Siap. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siap ya dalam pembelajaran hari ini? Siap. Jadi sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, saya mau kalian, ini kan mumpung hari apa? Batik. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke? Salah satu ya perwakilan. Tolong berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Siva.
Oke, semoga setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kalian makin cinta dengan tanah air Indonesia. Oke, sebelum kita mulai materi hari ini, saya mau bertanya. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin yang kita pelajarin? Nah, email. Apa, Mel? Semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Oke, pengertian pendapatan nasional, konsep pendapatan nasional. Ada lagi? Oke. Pendapatan nasional. Maaf. Pendapatan nasional mencerminkan suatu ekonomi dan digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan dan mensejahterakan masyarakat. Oke, kemarin kita sudah belajar pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional mulai dari pengertian, manfaatnya juga. Oke? Oke, saya harap materi kali ini juga nanti kalian paham. Oke? Kita mulai materi hari ini adalah menghitung pendapatan nasional. Oke, sebelum kita mulai materi, saya akan menjelaskan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa atau kalian peserta didik dapat menjelaskan metode perhitungan pendapatan nasional. Yang kedua, siswa dapat menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan metode yang sesuai. Oke? Nah, setelah tujuan pembelajaran, nanti akan kita bahas materinya. Nah, kata kuncinya untuk pendapatan nasional adalah yang pertama, metode pengeluaran. Yang kedua, pendapatan. Yang ketiga, produksi. Oke. Yang pertama, komponen pendapatan nasional. Nah, komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pendapatan adalah apa saja? Gaji, upah, bunga, sewa, dan laba. Kalau untuk metode pendekatan pengeluaran, konsumsi masyarakat, pemerintah, investasi, ekspor, dan impor. Oke, nanti saya siapkan videonya. Kamu amatin, setelah itu nanti saya kasih lembar kerja untuk membuat kelompok. Satu kelompok 4 orang, ya. Nanti kalian lihat videonya, kamu amati juga. Setelah itu saya kasih lembar kerjanya. Oke. Dibentuk dulu kelompoknya, disiapkan di balik ke belakang. Nah, oke. Oke, diamatin ya videonya baik-baik ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nurhani dalam pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Hari ini kita akan belajar untuk menghitung pendapatan nasional.
Tips dari saya, jika ada soal diminta untuk menghitung pendapatan nasional, kalian pastikan dulu metodenya apa. Karena untuk menghitung pendapatan nasional itu ada 3 metode. Nah, pada saat ini akan saya jelaskan 2 metode dulu. Karena 2 metode ini yang sering kadang membuat bingung atau lupa-lupa ingat rumus mana yang digunakan. Yang pertama yaitu metode pendapatan dan yang kedua yaitu metode pengeluaran. Jika diminta menggunakan metode pendapatan, maka gunakanlah rumus Y itu pendapatan nasional, sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. R itu dari rent atau sewa, W itu dari wage atau upah atau gaji, I itu dari kata interest atau bunga, sedangkan P itu adalah profit atau laba. Sedangkan ketika diminta menggunakan metode pengeluaran, maka gunakanlah rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Di mana C itu adalah data konsumsi, I ini I besar ya, beda dengan I yang ada di sini. Kalau I di sini itu I kecil, dari interest, data bunga atau interest. Sedangkan I di sini adalah investasi. Hati-hati ya, sama-sama I, tapi berbeda. Kalau interest itu masuk ke metode pendapatan, kalau investasi masuk ke metode pengeluaran. Saya lanjutkan, kemudian data yang ketiga yaitu G atau government, pengeluaran pemerintah. X di sini adalah data ekspor dan M di sini adalah data impor. Nah, agar lebih paham, kita langsung ke contoh soalnya. Soal yang pertama. Diketahui negara ABC memiliki data dalam 1 tahun sebagai berikut, dalam juta ya. Konsumsi sebesar 500.000, investasi sebesar 400.000, pengeluaran pemerintah sebesar 300.000, ekspor sebesar 200.000, impor sebesar 100.000, pendapatan sewa sebesar 600.000, upah tenaga kerja sebesar 700.000, pendapatan bunga sebesar 800.000, laba usaha sebesar 900.000, dan jumlah penduduk negara ABC ini sebesar 1.000 jiwa. Nah, diminta hitunglah besarnya pendapatan nasional negara ABC itu jika menggunakan metode pendapatan. Nah, maka jika menggunakan metode pendapatan, rumus yang kita gunakan ini ya, Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Data yang tidak dipakai tidak usah bingung, berarti itu adalah data pengganggu. Yang kalian ambil hanya R itu dari kata rent nih, ini ya pendapatan sewa. Nah, ini 600.000 kita tulis di sini 600.000. Kemudian W itu dari wage atau upah, ini sebesar 700.000, kita pindahkan ke sini 700.000. Kemudian ditambah I itu adalah interest, nah ini bunga 800.000, kita pindahkan ke sini 800.000, ditambah P itu profit atau laba sebesar 900.000. Nah, kita pindahkan ke sini. Jadi data yang lain kamu nggak usah bingung lah, data yang lain digunakan untuk apa Kak? Nah, ini hanya data pengganggu aja. Ambil saja data yang digunakan, yang tidak digunakan berarti ditinggal. Nah, setelah itu tinggal jumlahkan saja. 600.000 ditambah 700.000 ditambah 800.000 ditambah 900.000, maka akan ketemu 3 juta. Nah, inilah pendapatan nasional negara ABC menggunakan metode pendapatan, yaitu pendapatan nasionalnya sebesar 3 juta. Kita ke contoh soal yang kedua. Nah, soalnya masih sama seperti tadi, datanya masih sama, hanya saja pertanyaannya diganti. Apabila GNP dicari dengan metode pendekatan pengeluaran, nah pengeluaran ya, maka berapakah besarnya pendapatan per kapita? Yang ditanya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita dari negara ABC. Untuk mencari pendapatan per kapita, kita menggunakan rumus pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Jadi harus tahu pendapatan nasionalnya. Nah, di sini pendapatan nasional diminta menggunakan metode pengeluaran. Nah, kalau menggunakan metode pengeluaran, maka
menghitung pendapatan nasional menggunakan rumus ini. C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Maka Y sama dengan C, kita cari C itu dari kata konsumsi. Ini ya, konsumsi 500.000, kita tulis di sini 500.000 ditambah I itu dari kata investasi sebesar 400.000, ini kita pindahkan ke sini 400.000. Ditambah G itu adalah pengeluaran pemerintah, ini sebesar 300.000, kita pindahkan ke sini 300.000. Ditambah X itu dari kata ekspor 200.000, kita pindahkan ke sini 200.000. Kemudian dikurangi M itu adalah impor. Impornya berapa ini? Nah ini ketemu 100.000, kita kurangi 100.000. Setelah itu kita jumlahkan 500.000 ditambah 400.000 ditambah 300.000 ditambah 200.000 dikurangi 100.000. Hasilnya adalah 1.300.000. Ini adalah pendapatan nasional negara ABC menggunakan metode pengeluaran. Nah, yang diminta adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Kita tulis di sini pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nurtani dalam pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Hari ini kita akan belajar untuk menghitung pendapatan nasional. Tips dari saya, jika ada soal diminta untuk menghitung pendapatan nasional, kalian pastikan dulu metodenya apa. Karena untuk menghitung pendapatan nasional itu ada 3 metode. Nah, pada saat ini akan saya jelaskan 2 metode dulu. Karena 2 metode ini yang sering kadang membuat bingung atau lupa-lupa ingat rumus mana yang digunakan. Yang pertama yaitu metode pendapatan dan yang kedua yaitu metode pengeluaran. Jika diminta menggunakan metode pendapatan, maka gunakanlah rumus Y itu pendapatan nasional, sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. R itu dari rent atau sewa, W itu dari wage atau upah atau gaji, I itu dari kata interest atau bunga, sedangkan P itu adalah profit atau laba. Sedangkan ketika diminta menggunakan metode pengeluaran, maka gunakanlah rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Di mana C itu adalah data konsumsi, I ini I besar ya, beda dengan I yang ada di sini. Kalau I di sini itu I kecil. Dari interest, data bunga atau interest. Sedangkan I di sini adalah investasi. Hati-hati ya, sama-sama I, tapi berbeda. Kalau interest itu masuk ke metode pendapatan, kalau investasi masuk ke metode pengeluaran. Saya lanjutkan, kemudian data yang ketiga yaitu G atau government, pengeluaran pemerintah. X di sini adalah data ekspor dan M di sini adalah data impor. Nah, agar lebih paham, kita langsung ke contoh soalnya. Soal yang pertama. Diketahui negara ABC memiliki data dalam 1 tahun sebagai berikut, dalam juta ya. Konsumsi sebesar 500.000, investasi sebesar 400.000, pengeluaran pemerintah sebesar 300.000, ekspor sebesar 200.000, impor sebesar 100.000, pendapatan sewa sebesar 600.000, upah tenaga kerja sebesar 700.000, pendapatan bunga sebesar 800.000, laba usaha sebesar 900.000, dan jumlah penduduk negara ABC ini sebesar 1.000 jiwa. Nah, diminta hitunglah setelah kita nonton video yang barusan kalian amati, oke, sudah diamati?
Hah? Sudah belum? Oke, sekarang saya mau bertanya yang kalian sudah amati tadi. Jadi ada berapa metode dalam perhitungan pendapatan nasional? Ayo. Ada berapa? Siapa? Ada? Ade, ada berapa deh? Ada 3. Ada 3. Yang pertama sebutkan. Metode produksi, Terus, metode pendapatan nasional, terus. metode pengeluaran. Oke, tepuk tangan untuk Ade. Lalu selanjutnya untuk menghitung metode pengeluaran menggunakan rumus, ya. Cela, boleh berdiri. Menghitung tadi pendapatan pengeluaran ya Bu? Iya. Menghitung pendapatan pengeluaran dengan menggunakan metode apa ini? Metode apa? Shell? Y sama dengan C plus I plus G plus ekspor dikurang impor. Oke. Tepuk tangan untuk Sheila. Terima kasih. Jadi ada metode pengeluaran, pendapatan, dan produksi. Nah, untuk metode pengeluaran rumusnya adalah Y sama dengan C plus I plus X dikurang M. Oke, biar lebih jelas. Coba saya tulis dulu. Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurang M. Ini adalah untuk metode pengeluaran. Oke, Y adalah pendapatan nasional. C-nya adalah konsumsi masyarakat. I-nya adalah investasi. G-nya adalah government atau pengeluaran pemerintah. X adalah ekspor, M adalah impor. Yang kedua, metode pendapatan. Ayo, apa tadi? Y sama dengan R plus W plus I plus P. Y adalah pendapatan nasional. R atau rent adalah sewa. W atau gaji, upah. I-nya adalah bunga modal. P-nya adalah laba atau keuntungan. Oke. Nah, tadi sudah nonton video, saya bagikan lembar kerjanya per kelompok. Nanti setelah kamu lihat di soalnya, diskusikan dengan teman kelompok kamu, lalu nanti masing-masing kelompok maju untuk mempresentasikan pendapat kalian. Oke? Oke, kita mulai ya. Maaf. Oke, dilihat dulu. Oke, sudah dilihat? Sudah. Nah, kita lihat dulu di situ lembar aktivitas satunya. Udah, membedakan metode pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Oke, di situ ada 10 pertanyaan. Dijawabnya ya atau tidak dan beri keterangannya. Oke? Nah, masing-masing kelompok menuliskan. Nah, dari 1 sampai 10, nah, mana yang termasuk atau tidak termasuk dalam pendapatan perhitungan
pendapatan nasional. Oke? Oke. Dimulai dari sekarang, saya kasih waktu 20 menit, cukup ya? Nah, cukup lah ya. Nanti 1, 2, 3-nya kelompoknya itu bagian pertama kamu ya? Olip ya? Olip. Nah berarti Rizky. Iya. Iya. Ditulis aja dulu. Baik. Tulis aja dulu semuanya. Nanti kamu kan bagiannya 1, 2, 3 kan? Ya kan? Nah, nanti 1, 2, 3-nya itu kamu presentasikan. Nah, sebutin dulu nih, kamu misalnya Maria menjual pakaian yang ia beli di Indonesia pada teman-temannya yang ada di luar negeri. Nah, itu tidak. Kenapa tidak? Kasih keterangan yang ada di situ. Ya, hanya 3. Jadi tulis ulang aja dulu. Ini waktunya 20 menit soal. Tulis aja di sini nggak apa-apa. Tulis aja pura-pura detail. Kalau kurang ke bawah ya di pepet-pepetin aja nggak apa-apa. Oke. Baik. Langsung di sini aja, boleh? Langsung di lembar kerjanya aja ya. Ditulis aja dulu Ki. Jadi masing-masing yang tadi. Nah, ini bagian kamu kan 7, 8, 9, 10 ya kan? Nah, ingetin bagian kamu nih 7, 8, 9, 10. Nanti kamu presentasikan nih, kamu baca. Manajer membeli gawe baru setiap bulan karena pekerjaannya sebagai review JIT. Nah, ini termasuk ke dalam pendapatan nasional nggak? Nah, kalau misalnya termasuk, berarti iya. Nah, keterangannya apa? Pembelian gawai gitu. Oke? Nanti itu belakangan. Nanti ada pertanyaan. Ini kan yang nanti yang saya akan ini. Ini kan kamu ya. Nanti ada kesimpulan sih. Nanti kesimpulan yang saya kasih tadi tuh. Nah, ya, nanti ketika saya bertanya, ada yang mau kasih kesimpulan, nah, kesimpulannya ini aja nanti. Iya. Nanti ini mah terakhir aja. Yang penting ini dulu tuh, ditulis aja ulang dulu. Yang itu, yang di ini, ditulis ulang dulu ininya. Bagian kamu aja. Hah? Di sini aja, di lembar yang kosongnya. Di sini nih. Tulis dulu. Ini 20 menit waktunya. Sudah? Belum? Iya, ditulis aja dulu. 1 sampai 5 nggak apa-apa, ditulis aja dulu. Ini waktunya 20 menit soalnya. Sudah? Tulis dulu. Iya, jadi nomor 1, Maria menjual pakaian yang dibeli di Indonesia kepada nah ini termasuk nggak? Nah kalau termasuk, apa alasannya? Kalau tidak, apa alasannya? Nah ini tulis aja dulu nih, dipindahkan ke sini. Oke. Baik. Ini. Nah, yang ini. Iya, udah.
Enggak, ini aja yang ini satu poinnya 1 sampai 10. Nah, ini termasuk enggak ke dalam ini pernyataan yang ini? Ya, kalau termasuk berarti iya. Ini dalam metode pendapatan nasional. Nah, kalau tidak kasih keterangan, kalau iya kasih keterangan juga. Nah, di sini. Ditulis aja dulu di sini. Yang ini tulis di sini. Pulpen boleh. Tulis keterangannya. Baik. Terus yang ini enggak usah. Terus ini kayak gini, Bu. Iya, dia tulis aja. Oke Bu, makasih Bu. Ya Bu. Nanti ini terakhir. Iya. Ini. Iya, nanti pertanyaan terakhir ini. Oke Bu. Setelah presentasi. Jadi ini kesimpulannya. Satu aja. Ini doang. Kasih Bu. Oke. Nanti setelah maju kasih pertanyaan yang tadi. Sudah ada yang selesai? Hah? Udah belum? Coba dilihat. Ini termasuk dalam Pendapatan nasional. Oke. Ini keterangannya. Iya. Oke. Terus yang ini Tidak termasuk internasional. Pendapatan nasional. alasannya karena Karena kegiatan menanam hidroponik di rumah untuk konsumsi pribadi tidak dihitung dalam PDB. Karena tidak ada transaksi yang dicatat. oke. Ini investasi. Investasi itu termasuk dalam pendapatan nasional tidak? Tidak. Investasi di pasar modal adalah transaksi keuangan yang tidak menghasilkan barang dan jasa dari secara sehingga termasuk masuk dalam Oke. Nanti dibuat kesimpulan dari ini. Ya. Oke. Sudah, Rizky? Cek lagi. Coba dilihat dulu. Hamijan membeli gawai baru, ini termasuk alasannya karena pembelian gawai baru oleh Hamijan dihitung dalam PDB. Oke. Sebagai konsumsi pribadi. Oke. Lalu yang kedua, produsen tempat di Indonesia menjual hasil produksinya di Jepang. Nah, ini termasuk tidak? Nah, karena Biasanya tempe Jepang dihitung sebagai ekspor. karena menjual tempe ke Jepang itu ekspor.
Sudah sih, Pak. PDB 456. sebenarnya kayak gini loh. Kita bikin sendiri. Iya, PDB B. nanti. PD oh iya. Kamu 456. Sana 78 9 10. 1 2 3. 4 5 6 7. Ya. Baik. Sudah selesai? Iya, iya, iya. Oke. Biasanya kamu. Presentasi. Apa kan 1 sampai 3 kan? Nah, nanti 1 sampai 3 ini kamu simpulin. Kamu simpul. Baik. Sudah jelas PDB atau GP. Iya, Udah gini aja. gitu aja. Presentasi langsung. Udah Ki? Ya. Gitu. Oke. Sudah, Ndra? Sudah selesai belum? Sedikit lagi. Tulisannya kecil-kecil banget, digedein atuh. Sudah, coba.
Finish. Siap ya. Maju mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 berarti Olivia. Ya. Nah, Olive. Disiapin, Liv. Teman-temannya. Baik. Iya. Oke, kelompok 1 Olive
Siap? Siap. Oke, silakan. Yang lain nanti masing-masing kelompok beri tanggapan. Oke, diperhatikan. Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul bersama-sama di tempat. Bisa berkumpul melaksanakan pembelajaran dan presentasi di kelas ini. Yang saya hormati Bu Ninis SPD dan yang saya sayangi teman-teman semua, saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang pendapatan nasional. Baik, akan dibaca oleh teman-teman. 1. Mariam menjual pakaian yang ia beli di Indonesia kepada teman-temannya yang ada di luar negeri. Pernyataan tersebut tidak termasuk ke dalam perhitungan PDB atau GDP karena penjualan barang yang diproduksi di dalam negeri dan dijual ke luar negeri seharusnya dihitung sebagai ekspor. Tetapi jika pakaian tersebut dibeli di Indonesia dan hanya dijual kembali, maka tidak menciptakan nilai tambah baru. 2. Dapat Ibrahim pembayaran dapat pajak sebesar 25 juta setiap tahun atas pembangunan yang dimiliki tidak termasuk ke dalam penghitungan PDB atau GDP atau tidak jika dihitung. Pajak adalah transfer pembayaran dan tidak menciptakan barang atau jasa baru, sehingga tidak dihitung dalam PDB. 3. Pemerintah memberikan beasiswa pendidikan untuk siswa yang berprestasi di tingkat SMA. Pernyataan tersebut tidak termasuk ke dalam penghitungan PDB atau GDP karena beasiswa tidak dianggap sebagai pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa yang dapat diukur secara langsung dalam PDB karena tidak menghasilkan output ekonomi yang nyata. Oke, kelompok 1 sudah presentasi. Ada kelompok lain yang memberi tanggapan? Ada yang mau bertanya? Oke, dari kelompok Siva. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Menurut kelompok kalian apa saja komponen-komponen dalam metode pengeluaran? Oke, apa saja komponen-komponen dalam metode pengeluaran? Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Siva. Konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Oke, Siva sudah terjawab pertanyaannya? Oke. Baik, saya akan tutup. Jika ada kesalahan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kasih aplaus untuk kelompok Ade Olivia. Selanjutnya kelompok Siva. Oke, deketin ya.
Baiklah, saya mulai, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di kelas 11 MIPA 1 ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang canggih seperti ini. Baiklah, yang saya hormati Ibu Ninis SPD selaku guru ekonomi. Baiklah, izinkanlah saya dan rekan-rekan saya mempresentasikan tentang membedakan metode pendekatan perhitungan pendapatan nasional yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, pertanyaan ke-1. Pemerintah daerah mengeluarkan uang sebesar 20 miliar rupiah untuk membangun infrastruktur. Ya, karena pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur dan investasi pemerintah yang termasuk dalam PDB. Baiklah, pertanyaan kedua adalah perusahaan kreatif milik Pak Asep mengeluarkan 1 miliar rupiah tiap tahunnya untuk membayar gaji pegawainya. Ya, karena pembayaran gaji dianggap sebagai kontribusi terhadap PDB karena menciptakan pendapatan bagi pekerja. Baiklah, pertanyaan yang ketiga adalah Hamijah membeli gawai baru setiap bulan karena pekerjaannya sebagai reviewer gadget. Ya, karena pembelian gawai baru oleh Hamijah dihitung sebagai PDB sebagai konsumsi pribadi. Kesimpulannya, bagian yang termasuk dalam 8 metode rumus perhitungan PDB termasuk pendapatan nasional. Oke. Kelompok lain ada yang memberi tanggapan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Olivia dari kelompok 1 ingin bertanya. Menurut kelompok kalian apa saja komponen-komponen dalam metode pendapatan? Oke, kelompok SIFA menjawab komponen apa saja? Baiklah, izinkanlah saya menjawab pertanyaan dari saudari Olive. Yang pertama ada gaji dan upah, yang kedua ada uang sewa, yang ketiga ada bunga pemilik modal, dan yang keempat ada keuntungan atau laba. Oke, cukup Olive? Oke. Baiklah, saya akhiri presentasi kali ini. Semoga apa yang kita presentasikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok SIFA. Selanjutnya, kelompok Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puja-puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayatnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang saya hormati yaitu pemimpin dari materi ini Ibu Ninis dan kawan-kawan semuanya. Semoga semua sehat. Amin. Kami dari kelompok 4 akan membacakan dari perhitungan PDB yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Ahmad Maulana Yusuf.
Hamijan membeli gawai baru setiap bulan karena pekerjaannya sebagai reviewer gadget. Hal ini termasuk ke dalam PDB. Pembelian gawai baru oleh Hamijan dihitung dalam PDB sebagai konsumsi pribadi. Produsen tempe di Indonesia menjual hasil produknya ke Jepang. Iya, ini termasuk ke dalam PDB karena penjualan tempat Jepang dihitung sebagai ekspor yang merupakan bagian dari PDB. Dalam rangka mengisi waktu luang, Ibu Aisyah mencoba mengembangkan tanaman hidroponik di rumahnya. Tidak termasuk PDB karena kegiatan menanam hidroponik di rumah untuk konsumsi pribadi tidak dihitung dalam PDB karena tidak ada transaksi ekonomi yang dicatat. Oke. Zulfa menginvestasikan uang di pasar modal. Investasi di pasar modal adalah interaksi keuangan yang tidak menghasilkan barang dan jasa baru secara langsung sehingga tidak termasuk ke dalam PDB. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Yang beri tanggapan? Apa ada yang mau memberi tanggapan buat kelompok kami? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andreani dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan, yaitu apa komponen dalam metode pendapatan produksi? Oke. Silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Andrayani, yaitu komponennya ada 2. Yang pertama harga barang dan yang kedua jenis barang. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, saya tutup. Oke. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan lembar kerjanya. Lalu dari poin 1 sampai dengan 10, apa yang kalian dapat simpulkan? Ayo, ada yang dapat menyimpulkan? Siapa? Boleh. Berdiri boleh. Baik, pemahaman konsep tadi akan saya simpulkan. Pendapatan nasional merupakan ukuran penting yang mencerminkan kesehatan ekonomi suatu negara, mencakup total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode tertentu. Terima kasih. Oke, terima kasih Sela. Lalu ada lagi? Nah, email. Terdapat 4 komponen utama dalam menghitung pendapatan nasional, yaitu konsumsi rumah tangga C, investasi I, dan pengeluaran pemerintah G, serta ekspor neto X dikurang M. Masing-masing pendapatan memiliki peran krusial dalam menentukan total pendapatan nasional. Terima kasih. Oke, terima kasih email. Jadi kesimpulannya dari tadi yang sudah kita kerjakan, mulai dari presentasi, Sela memberikan kesimpulan juga, email. Jadi tambahan dari saya untuk kesimpulan kali ini, untuk materi presentasinya adalah, jadi ada 3 metode yang kita pakai untuk menghitung pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendapatan. Kedua, metode pengeluaran. Dan ketiga, metode produksi. Oke. Lalu, saya pilih kelompok mana yang tadi yang paling bagus. Ya, akan saya kasih apresiasi. Ya. Siapa ya kira-kira? Siapa ya? Ayo.
Kelompok siapa ya? Hah? Kelompok siapa? Semoga nanti diskusi-diskusi berikutnya lebih baik lagi dari ini ya. Oke. Nah, kelompok siapa ya? Oke, kelompok Siva. Sama-sama. Lalu nanti yang memberi kesimpulan tadi masing-masing juga dapat. Oke. Email, terima kasih. Sela juga. Nah, untuk motivasi kalian ya, jadi harus mempresentasikannya lebih baik lagi untuk kedepannya materi kita selanjutnya. Oke. Lalu setelah ini saya akan kasih post test. Ya. Jadi kalau yang tadi individu, yang tadi kelompok, sekarang individu ya. Jadi ada 2 pertanyaan tentang perhitungan pendapatan nasional, masing-masing dikerjakan, dikasih waktu 10 menit cukup ya. Ya. Di sini aja langsung. Boleh duduknya dirubah lagi sesuai tempat duduknya masing-masing. Lagi kan ke belakang. Cukup? Masih kurang? Baik. Ini sebagai post test individu ya. Oke. Dalam waktu 10 menit. Boleh, silakan. Hanya ada 2 pertanyaan ya. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan.
Masukin langsung rumusnya. Nanti ada, kalau sudah boleh maju. Kerjakan. Itu bukan saya nih. Kerjakan. Ya. Sudah, Mel? Sudah. Muat.
Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, boleh ada yang maju ke depan untuk menulis jawabannya. Nanti saya kasih poin. Ya. Boleh? Siapa yang mau maju ke depan? Ayo. Sudah? Nih, nanti nomor 2. Oke. Oke, dari soal nomor 1 menggunakan metode pendekatan nasional. Oke, dengan metode pendekatan pendapatan, rumusnya adalah Y sama dengan R plus W plus I plus P. Masukkan yang diketahuinya di soal. R-nya adalah 19.800.000 ditambah dengan upahnya 22 juta ditambah dengan bunga modalnya 29.200.000 ditambah dengan laba berapa? 9.500.000. Jadi hasilnya adalah 80.500.000. Oke. Nomor 1 sudah terjawab. Sekarang nomor 2. Ayo. Indra, boleh? Indra sudah belum? Atau Rizky? Olive, Bu. Olive. Ini cewek-cewek terus ya dari tadi ya? Hah? Ayo cowoknya lebih semangat lagi ya.
Lanjutin di sini aja nggak apa-apa. X dikurang M-nya. Ini dalam kurung. Oke, terima kasih Olive. Jadi untuk soal nomor 2 kita menggunakan metode pengeluaran. Rumusnya adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurang M. Nah, masukkan konsumsinya berapa? 18 juta. Investasinya 46 juta. Governmentnya berapa? 6 juta. Ingat, rumusnya di sini jangan sampai rancu ya. Ada tanda pertambahan atau plus sebelum X dikurang M. Nah, jadi X-nya adalah 6 juta dikurang importnya adalah 4.500.000. Jadi hasilnya adalah 7. Iya, jadi hasilnya adalah oke. Ada yang belum paham? Nah, mudah-mudahan paham semua ya. Ini ngantuk atau gimana? Butuh asupan semangat lagi? Ya, oke. Biar nggak ngantuk dulu, kita semangatin dulu ya, buat yang ngantuk. Oke, kita biasa seperti biasa, kita ice breakingnya adalah tepuk semangat. Oke, coba senyum dulu, senyum. Duduknya tegak, pojok di pojok, jangan nyender. Oke, tegak. Oke, tepuk semangat. Sekali lagi. Biar si Rizky melek. Ayo, sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. 2 soal sudah kita kerjakan dengan baik. Sekarang saya mau refleksi. Jadi setelah mempelajari materi hari ini, menghitung pendapatan nasional, nah apa yang kalian rasakan? Nah, oke. Boleh? Saya merasa lebih memahami konsep dasar perhitungan pendapatan nasional. Oke. Penjelasan guru yang jelas membantu saya mengaitkan antara konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, Rizky.
Menurut saya dalam metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi kelompok dan studi kasus membuat saya lebih tertarik dalam aktivitas belajar. Saya bisa melihat aplikasi nyata dalam materi yang diajarkan. Oke, terima kasih Rizky. Kita materi hari ini selesai dengan pelajaran menghitung pendapatan nasional. Lalu saya akan menyimpulkan dari keseluruhannya ya. Setelah berdiskusi, kasih lembar tugas 1, 2. Jadi kesimpulan yang saya dapat hari ini dari materi untuk kalian, berarti ingat metode perhitungan pendapatan itu ada 3. Pendapatan sama pengeluaran lalu produksi. Nah, masing-masing itu harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi biar nanti tidak salah menghitungnya. Ya, jangan nanti harusnya dihitung dengan metode pengeluaran, dihitungnya dengan metode pendapatan. Nah, itu nanti jawabannya salah. Ya, jadi harus dengan metode yang tepat. Oke? Nah, jadi sekian dari materi kita hari ini. Saya harap materi yang saya sampaikan kepada kalian ini bermanfaat. Amin. Kalian paham. Amin. Lalu nanti untuk materi minggu depan itu adalah tolong dipelajari di rumah, adalah menghitung pendapatan per kapita. Ya, jadi tolong dibaca di rumah menghitung pendapatan per kapita untuk materi minggu depan. Oke, jadi cukup sekian hari ini. Terima kasih sudah berjalan dengan lancar KBM hari ini. Mudah-mudahan kedepannya juga seperti itu ya. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.